Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pemirsa pendengar channel YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih, saudara dan kita semuanya selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam menjalani hari ini tertulis dalam Injil Lukas 17 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita pernah mendengar kiasan tentang gula dan kopi. Saudara, jika kopi terlalu pahit, gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula jugalah yang disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang akan memuji kopinya mantap. Namun bila berhubungan dengan penyakit, gulalah yang disalahkan karena akan disebut penyakit gula. Saudara, dari kiasan antara kopi dan gula, saya mau katakan nasib gula mirip dengan keadaan seorang hamba. Seorang hamba melakukan tugasnya tanpa popularitas. Hamba dalam melakukan tugasnya tanpa mengharapkan pujian. Hamba tidak pernah mengharapkan penghargaan, bahkan ucapan terima kasih. Bahkan saudara, pelayanan seorang hamba tidak diperhitungkan sebagai jasa. Seorang hamba adalah orang yang telah dibeli dan ia menjadi milik tuannya sepenuhnya. Saudaraku, dalam konteks pelayanan, kata hamba adalah kata yang sering kita dengarkan. Bahkan saudara, kita sering menempatkan diri sebagai seorang hamba. Kita sering menyebut diri sebagai hamba Allah. Saudara, mengapa kita dikatakan sebagai hamba? Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba-hamba manusia. Saudara, itu berarti dengan darah Yesus Kristus kita sudah dibeli. Yang dahulunya saudara dan saya adalah hamba dosa, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita dibeli bukan dengan uang. Kita dibeli bukan dengan barang yang fana. Kita dibeli bukan dengan emas ataupun perak, tetapi kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang terkasih, biarlah apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita wujudkan dalam diri seorang hamba. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita tidak perlu marah dan kecewa bila tidak ada orang yang mengingat nama kita. Sebagai seorang hamba, kita tidak perlu sedih jika tidak ada orang yang memperhitungkan dan menghargai pelayanan kita. Menjadi hamba bukanlah selalu dalam posisi nyaman, bahkan sebaliknya selalu hidup dalam tertekan. Hidup dalam posisi hamba tidak selalu diterima dengan baik, sebaliknya ditolak secara tidak baik.
sebagai hamba tidak selalu disambut dengan jawaban lembut, sebaliknya dengan wajah yang kecut. Bahkan orang bisa saja menyalahkan pelayanan seorang hamba dan bahkan tidak memperhitungkan pengorbanan yang sudah dilakukan seorang hamba. Saudara, di dalam segala yang kita terima sebagai hamba Allah, bukan berarti kita membiarkan diri kita ditindas atau diberlakukan tidak adil. Melainkan saudara, inilah teladan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita rela melepaskan hak dan kepentingan pribadi demi mentaati kehendak Tuhan dan mendatangkan kedamaian dan kasih bagi sesama manusia. Saudara, jangan hiraukan jika saudara tidak mendapat pujian. Jangan sedih jika dunia tidak memandang perbuatan saudara. Tetapi tetaplah lakukan semua apa yang baik sebagai wujud sebagai seorang hamba. Dan katakanlah ketika kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, katakan dalam kehidupanmu, saya adalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan yakin saudara, ketika saudara memiliki prinsip hidup seperti itu, maka ketahuilah, seorang hamba yang setia akan mendapatkan upah dari tuannya. Oleh karena itu, tetaplah memiliki kerendahan hati. Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetaplah melakukan kehendak Tuhan dengan semangat dan motivasi untuk pelayanan kepada Tuhan. Selamat melanjutkan diri sebagai hamba Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saudara yakinilah, hari ini Tuhan Yesus menanti saudara dan kita semuanya dalam berkat dan anugerah-Nya. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan dalam aktivitas hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menempatkan diri sebagai hamba, sebagaimana yang Tuhan Yesus teladani di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan kami para hamba-Mu untuk tampil menjadi hamba yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami hari ini, berkati aktivitas kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.